dan saudari yang saya kasihi, di berbagai era atau berbagai zaman ada jiwa-jiwa ilahi yang berinkarnasi atau terlahir kembali sebagai manusia di bumi. Misi agungnya adalah menginspirasi semua umat manusia tentang cara hidup yang setia total kepada tuntunan agung dari relung jiwanya. Jiwa-jiwa ilahi yang berinkarnasi di bumi itu juga punya misi membawa setiap manusia bertumbuh menjadi jiwa ilahi sebagaimana mereka sendiri. Dan itu dilakukan dengan memberikan keteladanan, menunjukkan cara yang nyata, yang efektif, menunjukkannya di dalam keseharian dengan laku yang konsisten ada di dalam kasih, kebahagiaan, dan kedamaian. Di masa yang silam ada jiwa ilahi yang berinkarnasi itu. Di masa kini ada juga yang seperti itu. Dan di masa depan tentu saja akan ada lagi jiwa ilahi yang berinkarnasi. Sehingga sebetulnya manusia tidak pernah kehilangan sumber inspirasi, sumber keteladanan untuk menemukan surga yang nyata di dalam kehidupannya. Hanya tidak semua orang itu kemudian dengan mudah bisa mengenali keberadaan jiwa-jiwa ilahi yang berinkarnasi ini. Mengapa? Karena kebanyakan orang hidup dengan konsepnya. Dia sibuk berpikir, berasumsi, atau sibuk mengungkapkan kembali semua informasi yang dia anggap sebagai kebenaran. Nah, segala konsepsi itu kemudian menjadi tirai, ya, yang membuat pandangannya menjadi tidak jernih. Ya. Dia membayangkan sosok jiwa ilahi itu seperti apa. Pada kenyataannya berbeda. Sehingga ketika pun ada datang jiwa ilahi sebagai sosok manusia, tidak mengenalinya. Nah, ini adalah tantangan bagi setiap jiwa yang memang merindukan jalan keselamatan. Silahkan betul-betul Anda sering-sering masuk ke dalam keheningan. Dengarkan tuntunan yang paling agung dari sanubari Anda. Ya. Ada momen di mana Anda memang nanti akan menyadari keberadaan dari jiwa ilahi ini. Ya. Nah, buat yang kemudian terbuka kesadarannya, langkah berikutnya adalah berkomitmen untuk menteladani apapun yang telah ditunjukkan oleh sang jiwa ilahi ini. Ikutilah jalannya dengan penuh ketulusan. Temukan jalan keselamatan sebagaimana yang sudah dicapai oleh yang bersangkutan. Jiwa ilahi yang terlahir ke bumi ini bukan untuk dipuja-puja, tanpa kita sendiri betul-betul mengerti apa esensi ajarannya. Segala bentuk ritual pemujaan kepada jiwa ilahi yang turun ke bumi itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali pengkedilan bagi setiap jiwa. Anda akan menjadi jiwa yang agung kalau tidak terjebak kepada pola-pola ini. Tetapi ketika Anda kemudian sama seperti jiwa ilahi itu,
tekun menyelami keheningan, sehingga Anda bisa mengenali Tuhan yang nyata di dalam diri Anda sebagai sumber kasih murni dan penuntun agung di dalam diri. Ketika Anda kemudian setia untuk betul-betul mengikuti segenap tuntunan itu, setia menjalani hidup dengan landasan kasih yang murni, setia untuk tidak hidup dengan ego sendiri. Nah, tentu saja secara faktual, sikap hidup yang betul-betul konsisten setia mengikuti tuntunan agung dari dalam diri, ya, sikap hidup yang penuh kasih itu hanya bisa dijalankan dengan paripurna oleh siapapun yang telah murni jiwanya. Ya, maka agar Anda betul-betul tertuntun, Anda harus konsisten terus-menerus memurnikan jiwa raga. Kalau tidak, Anda akan terkecoh oleh banyak ilusi, ya. Anda akan terjebak oleh distorsi, merasanya benar padahal salah. Catatan pentingnya, tidak ada satu orang pun yang bisa memurnikan jiwa raga dengan paripurna kalau dia tidak punya ketulusan. Tulusan ini memang abstrak ya, tetapi cobalah ya, hayati dalam keheningan supaya semuanya mengerti. Kenapa tema ini kembali saya angkat? Karena memang secara faktual saya mengamati banyak pembelajar keheningan yang itu ganjalannya adalah ketidaktulusannya. Banyak orang yang meniti jalan keheningan kemudian tumbang, patah karena tidak tulus. Ya. Yang tulus itu yang bagaimana? Yang tulus itu adalah yang memang belajar spiritual untuk tujuan agung dari pembelajaran spiritual itu. Tujuan agungnya apa? Memurnikan jiwa dan raga, agar di dalam diri ini yang berkembang mekar adalah kasih yang murni. Kalau Anda belajar spiritual supaya punya kesaktian tertentu yang nanti membuat Anda ditakuti orang, ya. Ketika Anda belajar spiritual masuk dalam sebuah komunitas supaya kita dapat keuntungan dari situ, ya, itu namanya tidak tulus. Kalau tidak tulus, tidak akan ada betul-betul pemurnian jiwa yang paripurna. Kalau jiwa tidak termurnikan paripurna, maka Anda sebetulnya tidak akan pernah bisa betul-betul mendengar tuntunan agung dari Sang Roh Kudus. Ya. Nah, maka saya mengingatkan kepada siapapun yang belajar bersama saya tentang prinsip-prinsip keberhasilan, ya. Ketulusan itu sekali lagi adalah kunci. Tanpa itu Anda tidak akan pernah berhasil. Yang lain adalah Anda memang harus punya kerendahan hati. Termasuk rendah hati itu diimplementasikan dengan kesiapan menerima umpan balik. Jangan merasa Anda sudah tercerahkan tanpa itu tervalidasi. Jangan merasa atau menyangka Anda sudah cukup jernih tanpa itu ada yang membuktikan dan verifikasi secara nyata. Ya. Jadi jangan suka menyangka-nyangka. Hiduplah di dalam kenyataan bukan berdasarkan prasangka. Supaya Anda tahu tentang diri Anda, ya. Anda harus membuka diri juga bagaimana kacamata orang lain atau pandangan orang lain terhadap diri Anda. Jadi begini, ada satu teori umum yang sebetulnya tidak pas, ya. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita. Ah, yang benar, ya. Anda akan tahu dengan nyata tentang diri Anda sepenuhnya kalau Anda sudah tercerahkan. Tapi kalau Anda masih egoistik, maka Anda dalam melihat diri pun akan penuh dengan distorsi. Akan ada banyak dari diri Anda yang tidak bisa Anda lihat. Ya. Jadi kadang-kadang Anda itu kalah tahu tentang diri Anda dibandingkan dengan orang lain yang mengamati Anda secara netral. Jadi pernyataan tadi belum tentu pas. Nah, karena itulah pembelajaran spiritual itu kemudian dijalankan. Tugas seorang guru spiritual itu salah satunya adalah memberi umpan balik.
Membantu setiap orang mengenali diri apa adanya, tidak berdasarkan prasangkanya. Hitam ya hitam, hijau ya hijau, biru ya biru. Nah, kalau orang hanya menyangka diri, ya, itu menyangkanya sudah beres aja. Menyangkanya nggak ada masalah. Menyangkanya saya udah tercerahkan gitu, ya. Secara faktual ternyata tidak. Nah, pada titik ini butuh kerendahan hati. Ya. Tulus, rendah hati. Yang ketiga adalah tekun. Belajar spiritual itu bukan tentang kita menjadi semakin pintar secara kognitif. Hasil baca buku, informasinya masuk ke kepala, terus kita bisa omongin lagi, berhasil gitu secara spiritual. Bukan. Ya. Ini bukan sekolah akademik. Ya. Ini tentang bagaimana setiap jiwa bisa bertransformasi. Jadi sekali lagi, Anda banyak tahu secara kognitif itu tidak menandakan Anda tercerahkan. Itu hanya menandakan Anda banyak informasi. Ya. Tetapi sesungguhnya orang yang tercerahkan secara spiritual adalah yang jiwanya mengalami transformasi nyata. Ya, jadi kalau mau diungkapkan dengan bahasa visual begini, mereka yang tercerahkan itu yang tadinya jiwanya itu terlihat penuh dengan kekeruhan, kemudian dia berubah menjadi terang benderang. Kalau Anda yang kemudian merasakannya sendiri, yang tadinya jiwa ini penuh dengan kekemerungsungan, penuh dengan kepedihan, kebaperan dan segala macam yang kayak begitu, menjadi ringan, riang gembira secara konsisten, menjadi damai, ya, gitu. Tekun mesti digenapi dengan satu hal lagi, tidak berobsesi. Tidak berobsesi bukan berarti Anda tidak punya tujuan. Ya jelas tujuan berlaku spiritual itu adalah Anda tercerahkan, jiwanya murni, itu benar. Tetapi dalam prosesnya jangan maksain, jangan mengejar, santai. Tekun di sini yang kemudian nanti berkaitan dengan tidak ada obsesi, itu prakteknya bagaimana? Nikmati momen saat ini dan di sini. Sering-sering hening itu artinya apa? Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas dimanapun Anda berada. Sepanjang waktu sadari keilahian diri. Jangan sepaneng. Kalau duduk meditasi begini malah sepaneng, ya nggak usah begitu, santai aja naik sepeda, ya, Gilang, ya, meluk pohon, megang-megang kucing, ya, ngopi. Konsistensi di dalam kita rileks, ya. Kemudian akhirnya dalam rileks itu kita menyadari kasih yang murni, menyadari yang ilahi di dalam diri, menyadari keterhubungan dengan yang tiada pernah terputus. Itu yang akan memicu sebuah transformasi yang berkelanjutan, ya. Gitu. Jadi asal Anda konsisten dengan pola hidup itu, nanti akan ketemu momentum-momentum loncatan kesadaran. Jadi secara teknisnya ini begini, ya. Kalau Anda rileks, dimanapun Anda berada ada rileks, Anda nyambung dengan Tuhan yang nyata di dalam diri, itu ada energi ilahi yang pasti memancar. Nah, pancaran energi ilahi itu yang memurnikan jiwa raga Anda. Jadi sadar nggak sadar nanti semua sisi gelap itu akan terungkapkan di situ, teratasi juga secara bertahap. Bahwa dalam prosesnya nanti ada yang nggak enaknya, kita jadi tidak nyaman, itu hal yang natural. Yang gulung koming gitu, ya, mana Pak Pendekar? Ya, itu wajar, gitu ya. Tinggal dinikmati saja, biarkan kita mengikuti alur semesta untuk kembali menjadi jiwa yang murni. Nah, ini adalah kunci-kunci prinsip-prinsip dasar Anda berhasil dalam laku spiritual. Ya. Apakah kemudian agar kita tercerahkan, kita perlu belajar ke banyak tempat, ke banyak orang? Ya, saya jawab, boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan, Anda itu belajar kepada juga orang yang tercerahkan.
Kalau Anda belajar ke 10 orang, tapi 10 orangnya nggak ada yang tercerahkan, ya gimana mau tercerahkan? Ya. Jadi sekali lagi, kan belajar spiritual ini bukan tentang bagaimana kita menambah pengetahuan kognitif, tapi tentang bagaimana kita mengalami transformasi jiwa. Nah, yang bisa mengalami transformasi jiwa itu adalah mereka yang betul-betul masuk ke dalam keheningan, atau dia memang mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan, mendapatkan bimbingan yang nyata dari orang yang tercerahkan untuk masuk ke dalam keheningan dan mengalami pemurnian jiwa. Nah, jadi kalau Anda belajar ke 10 orang tapi 10 orangnya nggak tercerahkan, ya sama aja bohong. Anda cuma nambah konsep. Mabok iya, tercerahkan kagak. Ya. Iya, mabok konsep, yang ini bilang begini, yang itu bilang begini, konslet lama-lama. Ada yang pernah mengalami? Nah, begitulah dia. Ya, buku ini dibaca, buku itu dibaca, beda, semerawut, konslet lagi ya. Jadi bukan itu cara mencapai pencerahan. Kalau memang Anda punya karma baik yang memadai di masa lalu, Anda nggak usah pakai guru juga. Lewat jatuh bangun kehidupan Anda bisa tercerahkan. Ya. Tetapi ini hanya berlaku buat jiwa ilahi yang berinkarnasi kembali. Tetapi kalau Anda di masa lalu itu biasa-biasa saja, belum tercerahkan, ya jangan gaya-gayaan. Ya. Anda rendah hatilah untuk menemukan seorang pembimbing yang dia telah tercerahkan. Karena sejatinya kalau kita memang punya karma baik, pasti ketemu. Dan kalau ketemu itu memudahkan proses untuk menuju pencerahan itu. Nah, kalau sudah ketemu, ikuti. Kalau mau ngetes dulu kayak Mas Johan, boleh. Tetapi setelah fase itu, ya, jangan ada kebimbangan lagi. Trust 100%. Supaya bisa bergerak maju bersama. Ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan ini semua? Tentu sesuai dengan kebutuhan jiwa Anda. Sekalipun belum tentu sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Keinginan egoistik orang adalah dibenarkan. Tapi kebutuhan jiwa Anda adalah dibongkar segala kesalahan yang ada pada pikiran Anda. Hanya yang kedua ini bisa sangat menyebalkan buat yang tidak siap. Tetapi kalau Anda rendah hati, ya tentu saja akan berguna yang kedua ini. Daripada Anda dibenar-benarkan padahal Anda tersesat. Ya. Jadi kalau saya sih orangnya saklek belak-belakan. Kalau memang ada yang serius belajar sama saya, kalau sesat saya bilang sesat, ngawur saya bilang ngawur, kecemplung saya bilang kecemplung. Tapi kalau sudah benar, ya saya bilang benar. Ya. Loh kok spiritual jadi judgement? Nah ini ya, kata-kata ini kan suka diungkapkan. Kalau sudah belajar spiritual nggak boleh ada judgement dong. Nggak ada itu benar salah. Jarene sopo. Ya. Kalau Anda betul-betul mau memegang prinsip itu, ya, suatu saat yang begitu itu nanti rekeningnya saya rampas, nek dream bojo sing ayu tak cukup, ya, terus Anda akan kalem apa tidak? Kalau Anda selalu tenang dalam kondisi dibegitukan, maka Anda konsisten dengan prinsip tadi. Tapi kalau Anda ngamuk, Anda nggak konsisten. Termasuk kalau Anda menyalahkan saya ngomong begini, Anda juga berarti nggak konsisten. Katanya jangan menilai, nyatanya Anda menilai saya. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh menilai. Judgment itu boleh, tetapi judgment yang tidak didasarkan kepada prasangka dan itu dengan tujuan kebajikan. Jadi kalau saya menilai Anda, menghakimi Anda bukan karena saya ego, tetapi karena saya punya kasih murni supaya Anda mengenali diri Anda di atasnya kayak apa. Supaya Anda tahu kalau hitam adalah hitam, sehingga Anda nanti bisa bertransformasi. Kalau Anda punya kesombongan, saya katakan Anda sombong. Supaya apa? Supaya tidak sombong lagi. Kalau Anda goblok, saya katakan Anda goblok. Supaya apa? Pinteran dikit. Loh iya kan gak mungkin langsung pinter lah, dikit-dikit lah.
Kalau Anda banyak demitnya, saya bilang Anda banyak demitnya, nggak usah gaya lah. Supaya apa? Supaya tidak banyak demitnya lagi. Supaya apa? Jiwanya menjadi murni. Kan tujuannya apa? Anda jiwa ilahinya muncul. Nah kalau banyak demitnya gimana Anda menjadi jiwa ilahi? Nggak mungkin lah ya. Jadi judgment itu silahkan dilakukan oleh yang memang punya otoritas dengan tujuan yang paripurna ya, untuk kebajikan, dengan ketulusan supaya yang dijudge itu bertumbuh. Begitu ya. Kalau Anda belajar tidak pernah mendapatkan umpan balik, kan rumongsone bener wae. Ya. Mung rumongso hanya merasa-rasa, menyangka-nyangka padahal kagak. Nah, dalam hal ini saya ingatkan satu hal. Jangan pernah menyangka kalau orang bisa melihat begini begitu dengan pineal glandnya itu pasti tercerahkan. Kagak, banyak yang nyasar gara-gara itu. Ya. Jadi yang punya kemampuan pineal gland itu jangan gegabah. Kalau Anda betul-betul belum nyambung sama diri sejati, belum tahu Roh Kudus itu apa, jangan gaya-gayaan. Itu hanya membuat Anda kesasar dan membuat orang yang nanti percaya pada Anda makin nyasar. Misalnya Anda lihat, oh ada dewa siwa, emangnya benar? Gimana kalau siluman ularnya malah jadi dewa siwa? Gimana Anda taunya? Ya bolak-baliknya, Anda jangan asik di dia supranatural kalau tidak nyambung dulu kepada diri sejati. Nah lebih baik Anda fokus untuk merasakan namanya damai, bahagia, nggak usah sibuk dengan penglihatan macam-macam yang malah bikin kacau. Ya. Kalau Anda bisa betul-betul sudah menikmati momen saat ini dan di sini, itu udah jauh dari cukup. Ya. Kecuali nanti Anda punya memang tugas tertentu dikasih vision, itu lain cerita. Tapi selalu diverifikasi oleh diri sejati. Nah makanya kepada teman-teman yang juga punya vision atau punya pesan-pesan langit, satu prinsip dasar adalah jangan langsung menganggap itu benar. Anda sendiri harus memverifikasi dengan guru sejati. Yang kedua, Anda validasi ke saya, supaya kita bisa buktikan kebenarannya. Jangan sok-sokan. Ya, gitu. Hari ini saya lagi galak. Terima kasih. Ya, oke, ini pengantar dari saya. Jika ada pertanyaan, ada berbagai cita, silahkan.